wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ke-15 ini kita akan membahas mengenai waterproofing atau lapisan kedap air. Waterproofing adalah proses pembuatan objek atau struktur tahan air sehingga relatif tidak terpengaruh oleh air atau menahan masuknya air dalam kondisi tertentu. Barang-barang tersebut dapat digunakan di lingkungan basah ataupun bawah air untuk kedalaman yang ditentukan. Waterproofing biasanya dipasang pada tempat-tempat yang rawan terjadinya rembesan air, seperti pada dinding-dinding luar rumah, kapusan, talang air, dak beton, serta kamar mandi. Sekarang kita coba membahas salah satu jenis dari waterproofing, yaitu waterproofing membran. Membran merupakan sistem waterproofing yang pertama kali dikembangkan. Pelindungan ini menggunakan lembaran yang terbuat dari karet terhadap permukaan struktur. Biasanya dipergunakan untuk struktur dak atau atap beton. Waterproofing dengan jenis membran terbuat dari bahan monomer kimia, yaitu etilen propilin yang dicampur dengan bahan karet. Di bawah ini ada beberapa keterangan mengenai produk membran. Pertama, membran membutuhkan perawatan yang lebih rumit karena rentan terhadap kerusakan sewaktu aplikasi ataupun sesudah terpasang. Aplikasi pemasangan membran membutuhkan waktu sehingga mempengaruhi waktu selesainya proyek serta biaya operasional yang dikeluarkan. Jadi waktu yang dikerjakannya membutuhkan waktu lebih lama daripada produk-produk sejenis lainnya untuk waterproofing. Umur membran hanya bertahan sekitar 10 sampai dengan 15 tahun. Setelah itu perlu penggantian secara berkala. Jika membran diaplikasikan di atap, podium atau water tank, mungkin masih bisa diganti setiap 10 atau 15 tahun. Tetapi bila membran ini dipakai di basement, ini akan sangat sulit pengerjaannya. Jika ada retak pada beton dan ada sedikit lubang atau kerusakan pada membran, perbaikan akan sangat sulit dilakukan jika membran di atap atau water tank. Permukaan skrit dapat dibongkar untuk melakukan perbaikan. Tetapi jika basement, hal ini tidak dapat dilakukan karena berada di bawah slab beton atau plat beton, ya. Dan sumber kebocoran biasanya juga sulit untuk ditemukan sehingga tidak dapat menyumbat langsung di sumber kebocoran. Jadi sistem membran ini hanya cocok digunakan untuk bagian yang terbuka, bukan bagian basement, ya, yang sulit dalam proses perbaikannya. Nah, ini contoh dari waterproofing untuk atap. Di sini membran untuk menempelkan dia dengan dak beton ini harus diberi pemanas berupa api dari gas, ya. Jadi dilelehkan sistemnya, karena kalau dilelehkan dengan api, karet ini akan mudah mencair sehingga dia bisa melekat di atap dak. Kemudian yang kedua adalah integral waterproofing. Integral waterproofing merupakan modifikasi dalam bidang waterproof. Aplikasi berbentuk cairan yang langsung ditambahkan ke dalam beton dan dapat dipermudah dan mempersingkat waktu pelaksanaan proyek. Jadi sistemnya beton masih cair atau mortal, ya. Ketika mortal dicampur semen, pasir, kerikil, dan air, ditambahkan cairan kimia
untuk waterproofingnya. Integral waterproofing setebal beton. Jadi di sini tebalnya waterproofing itu sama dengan tebal beton cornya. Ya, misalnya kita buat plat lantai tebal 12 cm, maka tebal waterproofingnya ya 12. Lain halnya dengan yang membran. Membran itu hanya dilapisi di bagian atasnya. Kalau ini sudah menjadi satu kesatuan dengan betonnya. Kemudian dia juga tidak perlu diganti setiap 15 tahun sekali. Jadi cukup sampai seumur bangunan dia mampu bertahan. Kemudian beton akan kering dan non-absorptive atau tidak menyerap ya. Kebocoran hanya terjadi jika ada retak atau kropos di sambungan. Bocor akan mudah diperbaiki langsung ke sumbernya dengan metode injeksi grouting atau polyurethane. Jadi maksudnya daerah retak ini nanti diberi lubang dulu, kemudian disuntik cairan untuk groutingnya, yaitu cairan semen dengan material waterproofing ya. Nanti ditekan dengan menggunakan kompresor sehingga cairan itu akan masuk ke sela-sela retak bangunan dan akan menyatu sehingga bisa mencegah kebocoran. Integral waterproofing yang digunakan pada area beton struktural baik lantai maupun dinding yang berhubungan dengan tanah seperti pada area basement. Nah, basement ini cocok digunakan sistem integral waterproofing. Nah, ini dia mixer truk ya yang membawa mortar cair dari tempat pencampurannya. Di dalamnya sudah ini dituangkan cairan kimia yang berfungsi sebagai waterproofing sebelum dilakukan pengecoran. Berikutnya ada namanya waterproofing coating atau lapisan waterproofing. Nah, ini merupakan pelindungan rembesan dengan menggunakan bahan polimer berbentuk bahan cat atau menutup permukaan struktur yang dilindungi. Umumnya digunakan untuk perlindungan dinding, bak, tangki, dan juga dapat digunakan untuk perlindungan terhadap permukaan kayu, untuk permukaan luas dan perlindungan yang lebih kuat dapat menggabungkan dengan bahan polister pada permukaan yang dilindungi. Nah, ini sistemnya seperti cat, dia dikoas ke sambungan-sambungan. Biasa kebocoran itu berada di pertemuan antara lantai dengan dinding atau pertemuan ya, dua material yang berbeda biasanya akan terjadi celah untuk rembesan. Nah, disinilah yang diberi lapisan untuk waterproofingnya. Jadi sistemnya seperti cat ya, cukup dikuaskan saja, dilapisi. Kemudian ada sistem lagi flash band surf adhesive. Nah, ini sistemnya ya seperti ini, bentuk seperti pita ya, seperti plester dia, tapi bahannya nih dari karet juga, menggunakan lembaran flash band yang berbentuk lembaran direkatkan pada bagian permukaan struktur yang akan dilindungi. Lembaran ini terdiri dari beberapa lapisan yang terdiri dari lembaran karet, membran polister, aluminium foil, dan lapisan cat penutup. Jadi ada berlapis-lapis dia untuk pemasangannya. Berikutnya adalah water stop. Ini fungsinya untuk pencegahan bocor di sambungan beton. Pada beton waterproof yang telah dipadatkan dengan benar tidak akan dirembesi air. Oleh karena itu, hanya sambungan beton atau lubang-lubang yang menembus beton
yang harus ditutup rapat. Direkomendasikan penggunaan water stop pada sambungan beton. Water stop digunakan dalam proyek ini merupakan jenis water stop yang fleksibel yang terbuat dari bahan butyl rubber, jadi dari karet juga, yang mengembang lebih kurang 10 hari setelah terekspos air. Penggunaan dikombinasikan dengan lem yang dapat merekat kuat sekalipun diaplikasikan pada kondisi beton lembab atau basah. Water stop biasanya dipasang pada sambungan beton baik pada dinding maupun pada lantai yang berhubungan langsung dengan tanah seperti pada area basement. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini pemakaian water stop adalah ketika ingin mengecor bangunan lama dengan bangunan baru. Ya, di sini ada beton lama, ini akan dicor baru, maka diberi water stop. Water stopnya ini adalah yang warnanya hitam ini, ya. Ketika dicor nanti di antara selah ini tidak akan lagi mudah mengalir rembesan air. Berikutnya adalah ini, saya tutup dulu. Berikutnya adalah metode pelaksanaan pemasangan waterproofing. Untuk yang waterproofing membran, cara pelaksanaannya adalah ada beberapa alat yang perlu digunakan, yaitu bahan primer coating, waterproofing membran, skrit beton, acian halus, kawat ayam, dan alat-alat bantu kerja. Metode pelaksanaan waterproofing membran: pertama, bersihkan dulu lokasi struktur beton yang akan dilapisi. Kemudian labur permukaan atau bidang yang akan dipasang dengan primer coating secara merata, serta pada bidang dinding naik sekitar 20 cm dari lantai. Pasang waterproofing membran secara merata ke seluruh permukaan beton dengan sambungan overlap kurang lebih 10 cm. Melakukan tes penggenangan dengan air selama 1 hari atau 1 kali 24 jam. Jika ketinggian air tidak berkurang, maka bisa dipastikan tidak terjadi kebocoran. Jika belum, maka jika terjadi kebocoran perlu diperbaiki segera. Melaksanakan pekerjaan skrip penutup waterproofing. Untuk toilet langsung saja ditutup dengan skrip setinggi 2-5 cm. Sedangkan untuk wilayah gutter atau saluran air sebaiknya dilapisi terlebih dahulu dengan kawat ayam. Kemudian baru di skrip dengan 2-3 cm, dilanjutkan dengan finishing acian. Pekerjaan waterproofing membran sudah selesai dikerjakan. Nah, ini contohnya, ya. Atap dak diberi lapisan membran, kemudian dipanaskan dengan api sehingga dia meleleh dan menyatu dengan lantainya. Waterproofing coating. Pekerjaan waterproofing coating adalah pekerjaan yang dilapisi anti bocor pada permukaan beton menggunakan material slurry atau liquid dengan sistem aplikasi menggunakan kuas atau roller coating. Bahan dasar dari material waterproofing coating biasanya digunakan adalah cementitious slurry atau akrilik bituminous, epoxy, atau bisa juga polyurethane. Waterproofing coating dengan bahan dasar cementitious biasanya digunakan untuk area toilet, lantai kamar mandi, dinding groundwater tank, ya, dan yang dipakai di sisi dalam kolam renang. Metode pelaksanaannya: pertama, pekerjaan waterproofing dikerjakan sebelum
finishing pekerjaan. Jadi di sini membuat pinggulan pada bagian pertemuan lantai dengan dinding serta di plester atau diaci bagian dinding yang naik lebih kurang 20 cm, menutup bagian yang berlubang dan membuat langsam pada bagian yang tidak sama tinggi, dan lokasi lantai disarankan di trowel agar rata. Jadi beri perataan lagi. Cek permukaan lantai dan dinding secara keseluruhan. Permukaan lantai harus bersih dari lumpur dan tanah serta bebas dari minyak atau oli. Semua instalasi pipa harus sudah terpasang rapi dan diproteksi. Kikis permukaan lantai dan dinding yang keropos dengan menggunakan pahat beton atau cafe scrap. Bersihkan dan cuci permukaan lantai dinding dari kotoran dan debu dengan sikat kawat dan air bersih. Aplikasi waterproofing membran dimulai dari sudut pertemuan permukaan lantai dan dinding dengan menggunakan kuas atau roll. Setelah diberi lapisan pertama, kemudian diberi lapisan kain kasa dan dilapisi kembali dengan waterproofing. Jadi lapisan kain kasa ini adalah untuk bila ada gaya tarik yang bisa merobek rubbernya sehingga dia bisa ditahan oleh kasa tersebut. Ketinggian aplikasi waterproofing coating untuk area permukaan dinding setinggi minimal 20 cm dari lantai. Kemudian setelah selesai itu biarkan aplikasi waterproofing coating selama minimal 1 hari. Setelah itu baru dilakukan tes rendam dengan menggunakan air selama minimal 1 kali 24 jam. Setelah pekerjaan waterproofing selesai dan telah dites rendam, dilanjutkan dengan pekerjaan finishing pada bagian permukaannya dengan screeding. Nah, ini dia contoh gambarnya. Pertama dibersihkan dulu permukaan lantai dan dinding dari bekas-bekas coran yang menonjol. Kemudian diaplikasikan dengan kuas ya untuk sambungannya. Setelah dilapisi seluruhnya ya scrap, kemudian lapisan ini diberi lagi lapisan plesteran ya, scrap di atas lapisan. Jadi setelah lapisan pertama ini nanti diberi lapisan untuk lantai lagi, lantai dengan pasangan semen dan pasir. Ya, seperti itu bahan kita untuk waterproofing. Ya, sampai di sini saja materi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.